Halo guys, kembali lagi bersama Wandi Candang. Hari ini aku akan mempersembahkan kalian semua cerita horor yang berjudul Hantu di Balik Cermin. Seperti biasa, cerita ini adalah sebuah cerita fiktif horor. Jadi buat kalian yang penakut, bagi kalian yang tidak suka sama cerita horor, kalian tidak usah khawatir ya, karena seperti yang tadi aku bilang, cerita ini adalah sebuah cerita fiktif saja. Oke? Jadi, kalau buat kalian yang benar-benar pecinta horor sejati, kalian bisa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian yang juga suka sama cerita horor. Oke? Itu saja dari saya. Tanpa basa-basi, mari kita mulai saja ceritanya. 1, 2, 3. Semoga kalian menyukainya. Di sebuah desa kecil, ada sebuah cermin tua yang terpasang di rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Konon, cermin itu pernah milik seorang wanita muda yang mati tragis. Setiap malam, siapapun yang berdiri di depan cermin akan melihat bayangan dirinya berubah menjadi sosok wanita dengan mata merah menyala, yang akan memanggil nama mereka dengan suara lembut. Suatu malam, Dinda, seorang gadis penasaran, memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Dia berdiri di depan cermin, dan tiba-tiba, bayangannya mulai berubah. Sosok wanita itu muncul di belakangnya, tertawa pelan, dan berkata, "Kamu tak akan bisa keluar." Ketika Dinda mencoba lari, cermin itu tiba-tiba retak, dan bayangan wanita itu menariknya masuk ke dalam dunia gelap, meninggalkan hanya kegelapan dan suara tawa yang menggema. Sejak malam itu, Dinda tak pernah terlihat lagi. Dan cermin itu, kini terlihat lebih baru, dengan bayangan orang yang berdiri di depannya, menunggu untuk dipanggil. Setelah hilangnya Dinda, desas-desus tentang cermin tua itu semakin berkembang. Warga desa mulai merasa ketakutan, dan rumah kosong yang dulunya tak terjamah kini menjadi pusat perhatian. Namun, di antara mereka ada Ardi, seorang pemuda yang tidak percaya pada mitos. Dia memutuskan untuk menyelidiki sendiri apa yang sebenarnya terjadi pada Dinda dan mengapa cermin itu begitu berbahaya. Suatu malam, Ardi mengunjungi rumah itu dengan penuh tekad. Ketika ia masuk, udara di dalam terasa dingin dan sepi, dengan bau debu dan usia yang memenuhi setiap sudut ruangan. Cermin itu masih ada di tempatnya, bersinar samar di bawah cahaya bulan yang menembus jendela pecah. Tanpa ragu, Ardi berdiri di depan cermin. Saat matanya mulai berkonsentrasi pada bayangannya, ia merasakan perubahan di udara. Perlahan, wajahnya mulai berubah di cermin, menjadi sosok wanita yang sama yang Dinda lihat malam itu. Tiba-tiba, wanita itu tersenyum lebar dengan mata merah yang berkilau. "Selamat datang, Ardi." Suara itu terdengar jelas di telinganya, meskipun bibir wanita di cermin tidak bergerak. "Aku menunggumu." Ardi mencoba mundur, namun kakinya terasa berat, seakan tertanam di lantai. Cermin itu mulai mengeluarkan suara gemuruh, dan bayangan wanita itu mulai melangkah keluar dari cermin, mendekatkan wajahnya yang hancur. Ardi merasa tubuhnya lemas, tidak bisa bergerak, dan pandangannya mulai kabur. Saat terakhir kali dia melihat, ia mendengar suara tertawa yang menggema, dan cermin itu kembali utuh, dengan Ardi kini terperangkap di dalamnya. Sejak malam itu, desa itu semakin mencekam. Warga mulai menghindari rumah kosong itu, dan cermin yang tampaknya tetap kosong kini lebih sering terlihat bergerak, seakan menunggu kedatangan korban berikutnya. Setelah hilangnya Ardi, ketakutan semakin merajalela di desa. Orang-orang mulai menghindari jalan yang menuju rumah kosong itu, dan cerita tentang cermin tua yang mengerikan semakin tersebar luas. Namun, di antara semua warga, hanya satu orang yang merasa tidak bisa tinggal diam, Fiona, adik perempuan Dinda. Fiona, yang merasa kehilangan dan tidak bisa menerima bahwa kakaknya menghilang tanpa jejak, memutuskan untuk mencari tahu kebenaran tentang cermin itu. Ia tahu bahwa hanya dengan mengungkap rahasia di balik cermin, ia mungkin bisa membawa pulang Dinda dan Ardi yang hilang. Pada malam yang penuh kabut, Fiona tiba di rumah kosong. Dengan tekad yang bulat, ia memasuki ruangan yang gelap dan berdebu. Di tengah ruangan, cermin itu masih berdiri, kini lebih menakutkan dari sebelumnya. Fiona mendekatinya dengan hati berdebar, berusaha menahan rasa takut yang semakin menggelayuti dirinya. "Tolong, Dinda." "Ardi," bisiknya pelan. Berharap bisa merasakan kehadiran mereka, namun, begitu matanya menatap cermin, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Cermin itu seolah-olah mulai bergetar, dan bayangannya mulai kabur. Lalu, dengan suara serak, ia mendengar suara Dinda yang lemah. "Fiona, jangan lakukan ini."
Fiona hampir tidak bisa menahan diri untuk mundur, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk tetap bertahan. "Kak, aku akan menyelamatkanmu," katanya dengan yakin. Tiba-tiba, bayangan Dinda muncul di dalam cermin, bukan dalam bentuk fisiknya yang biasa, tapi sosoknya yang berlumuran darah. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah Fiona. Di belakang Dinda, sosok Ardi juga muncul, namun tubuhnya terbelah, seolah-olah ia sudah mati di dalam dunia itu. "Kalian semua akan ikut." Suara itu terdengar lebih kuat sekarang, menyusup ke dalam pikiran Fiona. Cermin itu mulai memancarkan cahaya yang sangat terang. Dan Fiona merasakan tubuhnya mulai terangkat, seperti disedot oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap, Fiona merasa dirinya tertarik ke dalam cermin. Dalam kegelapan, ia melihat Dinda dan Ardi yang terperangkap di dalam dimensi itu. Mata mereka kosong, namun penuh dengan penderitaan. Mereka berdua hanya bisa melihat Fiona dengan ekspresi penuh penyesalan. "Sekarang giliranmu," suara wanita itu terdengar begitu jelas, seperti berasal dari setiap sudut gelap di ruangan itu. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami." Fiona berteriak, mencoba untuk melarikan diri, namun cermin itu menelan seluruh tubuhnya, menutup dengan sendirinya. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati rumah kosong itu. Cermin itu tetap diam di tempatnya, dengan bayangan baru yang terus bergerak di balik kaca, menunggu untuk memanggil yang lain, dan legenda itu pun terus hidup, menjebak setiap jiwa yang penasaran dengan takdirnya yang kelam. Setelah hilangnya Fiona, desas-desus tentang cermin tua itu semakin memuncak. Tak ada lagi yang berani mendekat atau bahkan berbicara tentang rumah kosong yang kini dianggap sebagai tempat terkutuk. Namun, satu hal yang tak terduga terjadi. Sekelompok remaja dari kota terdekat, yang mendengar cerita horor tentang cermin itu, memutuskan untuk mengujinya. Mereka adalah Jaka, Risa, Danang, dan Lilis, 4 teman yang sedang mencari sensasi. Ditinggal di desa yang sepi. Mereka merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua cerita tersebut hanyalah mitos belaka. Mereka membawa kamera, alat-alat untuk merekam, dan berencana menghabiskan malam di rumah kosong itu. Tidak ada yang mereka takutkan, percaya bahwa apa yang mereka dengar hanyalah cerita bohong. Malam itu, mereka tiba di rumah kosong dengan langkah-langkah penuh keberanian. Mereka segera memasuki ruangan yang gelap dan berdebu. Tanpa menyadari bahwa mereka telah memasuki dunia yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Di tengah-tengah ruangan itu, cermin tua itu berdiri seperti selalu, namun kali ini, sesuatu terasa berbeda. Cermin itu berkilau samar, seakan memanggil mereka untuk mendekat. "Lihat, kita akan membuktikan semuanya," kata Jaka dengan penuh percaya diri. Risa yang sedikit takut, tapi juga penasaran, berdiri di depan cermin. "Ini hanya kaca biasa," ujarnya sambil tertawa kecil. Namun, begitu ia menatap bayangannya, mata Risa membelalak. Bayangannya bergerak lebih cepat daripada dirinya, seperti ada yang menyeringai di dalam cermin, menatapnya dengan penuh kebencian. "Risa, apa yang kamu lihat?" ditanya Danang yang mulai merasakan hawa dingin di sekeliling mereka. Risa mundur, wajahnya pucat. "Ada sesuatu di dalam cermin, bukan aku." Mereka semua terdiam sejenak, dan Jaka mencoba menenangkan mereka. Namun, semakin lama mereka berdiri di depan cermin, semakin tidak nyaman suasana itu menjadi. Tiba-tiba, cermin bergetar keras, dan bayangan mereka mulai berubah. Sosok-sosok yang mereka lihat bukan lagi diri mereka sendiri, tapi wajah-wajah yang hancur dan penuh luka. Suara tawa yang menakutkan menggema di seluruh ruangan, membuat mereka terperangah. "Apakah ini nyata?" tanya Lilis, suaranya gemetar. "Jangan lari," suara itu terdengar dari dalam cermin, serak dan memaksa. Lilis yang panik mencoba bergerak mundur, tetapi kakinya terasa terikat. Cermin itu mulai memancarkan cahaya yang mempesona, dan satu persatu, tubuh mereka mulai tertarik ke arah kaca. Ini tak akan pernah berhenti. Terdengar suara Dinda dan Fiona yang saling bergantian, meratap dengan suara yang menyayat hati. Jaka, yang semakin cemas, mencoba menarik mereka keluar, tetapi sudah terlambat. Dengan sekali tarikan, tubuh mereka tersedot ke dalam cermin, dan rumah itu kembali sunyi. Kamera yang mereka tinggalkan di atas meja, berfungsi secara otomatis, merekam setiap detik ketakutan yang mereka alami. Pada rekaman terakhir, hanya tampak bayangan gelap yang terus bergerak di balik cermin. Keesokan harinya, warga desa menemukan rumah kosong itu terkunci rapat, seolah tidak ada yang pernah mengunjunginya. Namun, mereka merasa ada yang aneh. Cahaya dari dalam rumah tampak berkelip-kelip, seolah ada yang bergerak di balik jendela pecah. Semua orang tahu, cermin itu masih hidup, menunggu jiwa berikutnya yang berani memasuki dunia kegelapan itu, dan demikianlah, legenda itu terus berlanjut.
Setiap kali seseorang terlalu penasaran, cermin itu akan menunggu, siap untuk menyerap mereka ke dalam dunianya yang gelap. Tak ada yang tahu siapa yang akan datang selanjutnya, atau berapa lama lagi cermin itu akan menunggu. Waktu berlalu, dan meskipun rumah kosong itu semakin terlupakan, perasaan takut yang ditinggalkan oleh cermin tua itu tidak pernah hilang. Desa yang dulunya ramai kini semakin sepi, dengan hanya beberapa orang yang masih berani tinggal. Namun, di luar sana, sebuah kisah baru tentang rumah itu mulai menyebar. Kabar tentang cermin yang memerangkap jiwa-jiwa yang penasaran sampai suatu saat tiba di telinga seorang pemuda bernama Hendra. Hendra adalah seorang jurnalis muda yang tertarik pada cerita-cerita misteri. Setelah mendengar kisah tentang cermin itu, ia merasa penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki rumah kosong tersebut. Ia tak percaya pada mitos, dan berpikir bahwa ini hanya cerita yang dilebih-lebihkan. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa tak ada yang perlu ditakuti di rumah itu. Malam itu, Hendra tiba di rumah kosong dengan perlengkapan kameranya. Udara di sekitar rumah terasa dingin dan suram. Seakan ada sesuatu yang mengawasinya. Namun, ia tidak peduli. Ia memasuki rumah yang sudah lama tidak dihuni itu, dengan setiap langkahnya bergema di lorong yang gelap. Saat ia sampai di ruang utama, ia melihat cermin tua itu masih berdiri di tempat yang sama, utuh meski sudah berdebu. Hendra mengatur kameranya untuk merekam setiap sudut ruangan, menyelidiki tanda-tanda keberadaan sesuatu yang tak wajar. Namun, begitu ia menatap cermin itu, sesuatu yang aneh terjadi. Cermin mulai bergetar, dan bayangannya tampak kabur. Hendra mengira itu hanya permainan cahaya atau ilusi. Namun, bayangan dirinya di cermin mulai berubah. Wajahnya mulai memudar, digantikan oleh sosok-sosok yang tak dikenalnya. Ada wajah wanita yang menangis, seorang pria dengan tubuh hancur, dan lebih mengerikan lagi, ada bayangan seorang anak kecil yang matanya kosong. Siapa? Siapa kalian? Hendra bertanya dengan suara gemetar. Suara tawa yang pelan dan menyeramkan terdengar di udara, membuat rambut di tengkuknya merinding. Kami yang terperangkap, suara itu bergema, berasal dari dalam cermin, dan semakin keras. Kami sudah menunggumu. Hendra mundur, merasa panik, tetapi kakinya terasa berat. Semakin lama ia mencoba bergerak, semakin terasa seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya. Ia berusaha melepaskan diri, namun seolah ada kekuatan lain yang mengendalikan gerakannya. Cermin itu kini bersinar terang, dan bayangan di dalamnya mulai bergerak, semakin mendekatkan diri ke dunia nyata. Jangan coba lari, suara itu kembali terdengar, lebih kuat dari sebelumnya. Kamu adalah yang terakhir. Dalam sekejap, Hendra merasa tubuhnya tersedot ke dalam cermin. Pandangannya terbalik, dan ia jatuh ke dalam kegelapan yang pekat. Di sekelilingnya, terdengar teriakan yang tidak bisa ia kenali. Suara Dinda, Fiona, dan teman-temannya yang terperangkap di dalam dunia itu tiba-tiba. Hendra terjatuh di atas tanah yang dingin dan berdebu. Ia melihat sekelilingnya, ruangan yang gelap, dengan cermin-cermin lain yang berdiri menatapnya. Di balik setiap cermin, ada wajah-wajah yang mengerikan, penuh penderitaan dan kemarahan, dan mereka semua menatapnya dengan penuh kebencian. Kamu akan tinggal bersama kami selamanya. Suara wanita itu terdengar, semakin dekat. Hendra menoleh, dan di balik cermin di depan dirinya, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Tetapi kali ini, tubuhnya hancur dan matanya kosong, sama seperti yang ia lihat dalam cermin sebelumnya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada Hendra setelah itu. Beberapa hari kemudian, warga desa menemukan kamera milik Hendra tergeletak di depan rumah kosong itu. Rekaman terakhir yang tertinggal menunjukkan wajah Hendra yang ketakutan, dengan bayangan aneh di belakangnya. Rekaman itu berakhir dengan suara tertawa yang menggema, diikuti oleh keheningan. Sejak itu, rumah kosong itu ditinggalkan begitu saja, namun cermin itu tetap ada, menunggu jiwa berikutnya yang penasaran. Dan begitu legenda itu terus berkembang, tak ada yang tahu kapan cermin itu akan memanggil mereka kembali, menjebak mereka dalam dunia yang tak bisa dijelaskan. Setelah hilangnya Hendra, desa itu semakin dikelilingi oleh ketakutan. Meskipun banyak yang memilih untuk meninggalkan rumah-rumah tua dan berbisik tentang cermin yang mengerikan, ada beberapa yang masih merasa penasaran dan ingin menyelidiki lebih lanjut. Di antara mereka adalah Rudy, seorang pemuda dari kota yang terkenal dengan sifatnya yang berani dan tidak percaya pada hal-hal gaib. Rudy mendengar tentang kisah-kisah yang menakutkan mengenai rumah kosong itu. Tetapi ia hanya menganggapnya sebagai cerita hantu yang biasa. Rudy memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Ia datang sendirian pada malam yang gelap, dengan lampu senter di tangan dan tekad yang bulat. Ia tahu bahwa ini bisa menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa dunia nyata tidak memihak pada cerita mistis yang beredar. Rumah kosong itu tampak lebih sunyi dari biasanya.
cermin tua yang terkenal itu seolah menunggu kedatangannya. Begitu ia memasuki rumah, udara dingin langsung menyambutnya, dan langkah-langkahnya bergema di lorong yang gelap. Kelembaban dan debu memenuhi ruangan-ruangan, tetapi tak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Rudy menertawakan dirinya sendiri. Tak ada yang perlu ditakutkan, pikirnya. Namun, ketika ia sampai di ruang utama, matanya langsung tertuju pada cermin besar yang berdiri di sudut ruangan. Cermin itu tidak berubah, tetap ada, utuh, dengan bingkai kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Hanya saja, ada sesuatu yang berbeda. Cermin itu tampak berkilau samar, seakan mengundang Rudy untuk mendekat. Ini hanya kaca biasa, Rudy berbisik pada dirinya sendiri sambil mengalihkan pandangannya. Tetapi, ketika ia berbalik, ia mendengar suara berbisik halus, seperti bisikan dari jauh. Tunggu, suara itu terdengar, semakin jelas dan dalam. Tunggu, kamu yang berikutnya. Hati Rudy berdebar kencang. Tetapi ia tetap mendekati cermin. Begitu mendekat, bayangannya di cermin tampak berbeda. Tidak lagi seperti dirinya. Wajahnya kini terlihat pucat dan kosong, seolah ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Wajahnya mulai terkoyak, dan bayangannya perlahan berubah menjadi sosok lain. Seorang pria yang tampak seperti ia, tetapi jauh lebih tua, dengan mata kosong yang menatapnya dengan penuh kebencian. Rudy terkejut, mundur dengan cepat, tetapi kakinya terasa lumpuh. Seolah cermin itu menariknya kembali. Dalam detik berikutnya, bayangannya di cermin mulai bergerak, berbalik, dan mengulurkan tangan yang tampak ingin meraih dirinya. Tiba-tiba, suara tawa keras dan mengerikan menggema di seluruh rumah. Kamu sudah terpilih, suara itu berteriak, serak dan mengerikan. Masuklah, dan jangan coba kabur. Rudy berusaha melawan, tetapi semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat tarikan yang datang dari cermin itu. Ia meronta, berteriak, tetapi suara-suara aneh yang menggema semakin menguasai pikirannya, membuatnya semakin kehilangan kendali. Di luar rumah, di bawah sinar bulan, beberapa orang desa yang penasaran dengan suara yang terdengar dari rumah itu mulai berkumpul. Mereka melihat cermin yang bersinar terang dari dalam rumah, dan beberapa di antara mereka merasa ada sesuatu yang sangat salah. Dengan hati-hati, mereka mendekat, namun tidak ada yang berani masuk. Saat itulah, mereka mendengar jeritan Rudy yang terakhir, diikuti oleh keheningan yang mencekam. Pagi berikutnya, rumah kosong itu kembali sunyi. Rudy tak pernah keluar, dan rumah itu terlihat tidak berubah. Warga yang datang untuk mencari tahu hanya menemukan kamera Rudy yang tergeletak di atas meja, dengan rekaman terakhir yang menunjukkan wajah Rudy yang terbelalak ketakutan. Di latar belakang, cermin itu masih berdiri tegak, seolah menunggu siapa saja yang berani masuk. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani mendekati rumah kosong itu. Cermin itu, bagaimanapun, tetap ada, tetap menunggu jiwa-jiwa yang penasaran. Mungkin Rudy adalah yang terakhir, atau mungkin tidak. Namun, satu hal yang pasti, tak ada yang benar-benar tahu kapan cermin itu akan memanggil mereka lagi. Legenda itu terus hidup, tersebar ke setiap sudut desa, menjadi peringatan bagi mereka yang mencoba menantang dunia yang tak terlihat. Dan rumah itu, dengan cermin tua yang menunggu, tetap berdiri. Tahun berlalu sejak hilangnya Rudy, dan meskipun desa itu semakin sepi, legenda tentang rumah kosong dan cermin tua tidak pernah benar-benar lenyap. Orang-orang yang pernah mendengar kisah-kisah mengerikan itu tetap waspada, menghindari rumah tersebut. Namun, semakin banyak pula orang luar yang tertarik untuk mengungkap misteri yang terpendam di dalamnya. Salah satunya adalah Mira, seorang peneliti paranormal yang terkenal karena keberaniannya dalam menyelidiki tempat-tempat angker. Mira, yang telah mendengar tentang rumah itu dari cerita-cerita yang tersebar di internet, merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua kisah itu hanyalah mitos. Tanpa rasa takut, ia mempersiapkan diri untuk mengungkap rahasia di balik rumah kosong itu. Dibekali dengan peralatan canggih untuk mendeteksi energi paranormal, kamera, dan beberapa buku mengenai ilmu gaib, Mira berangkat seorang diri ke desa yang telah lama ditinggalkan banyak penghuninya. Ketika Mira tiba di rumah kosong itu, senja sudah mulai turun, dan udara terasa semakin dingin. Rumah yang pernah ditinggalkan itu kini tampak lebih menyeramkan, dengan pintu dan jendela yang sudah lama rusak, dikelilingi oleh tanaman liar yang tumbuh tak terkendali. Namun, Mira tidak gentar. Ia memasuki rumah dengan langkah pasti, seolah rumah itu bukanlah sebuah tempat yang menakutkan. Ia mulai memeriksa setiap sudut ruangan, mencatat detail-detail yang tampak biasa bagi orang lain. Saat Mira sampai di ruang utama, ia merasakan udara semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia melihat cermin tua itu kembali berdiri tegak di sudut ruangan. Kali ini, cermin itu tampak lebih gelap, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik permukaannya.
Mira mendekat, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sensasi yang sangat aneh. Sebuah tarikan yang kuat, seolah cermin itu memanggilnya. Ini hanya cermin biasa, Mira berkata pada dirinya sendiri. Mencoba menenangkan hati yang mulai diliputi keraguan. Namun, saat ia memandang ke dalam cermin, sesuatu yang tak terduga terjadi, bayangannya tidak lagi tampak seperti dirinya. Wajahnya yang biasanya penuh kepercayaan diri kini terlihat pucat dan bingung. Tiba-tiba, cermin itu bergetar dengan kuat, dan wajah yang ada di dalamnya mulai berubah, menjadi sosok-sosok yang tidak dikenal, penuh penderitaan, yang menatap Mira dengan tatapan penuh kemarahan. Di balik wajah-wajah itu, sebuah tangan gelap muncul, meraih dan mencoba menarik Mira ke dalam cermin. Mira mundur, berusaha melawan tarikannya, namun sesuatu yang tak terlihat menahannya. Ia merasa tubuhnya terhisap, seolah kekuatan yang lebih besar dari apapun menariknya ke dalam kegelapan cermin. Dalam sekejap, cermin itu bersinar terang, dan Mira merasa dirinya jatuh ke dalam kegelapan yang tak terukur. Suara-suara aneh berputar di sekelilingnya. Jangan takut, suara itu terdengar lagi, serak dan mengerikan, seakan berasal dari setiap sudut kegelapan. Kami sudah menunggumu. Saat Mira terjatuh ke tanah, ia mendapati dirinya berada di dalam ruang yang gelap gulita, dikelilingi oleh cermin-cermin lain yang memantulkan wajah-wajah penuh penderitaan. Mata-mata kosong menatapnya dengan penuh kebencian, dan suara bisikan yang tak pernah berhenti menggema, "Jikamu tidak bisa keluar, kami akan menjadi bagian darimu." Mira mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah energi di sekitar ruang itu menahannya. Ketakutan mulai meresap ke dalam dirinya, ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam dunia yang terperangkap di dalam cermin. Dunia yang sama yang telah menelan Rudy dan orang-orang sebelumnya. Di luar, desa itu tetap sunyi, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Mira. Rekaman yang tertinggal di kamera Mira menunjukkan cermin yang bersinar terang, suara bisikan yang semakin keras, dan bayangannya yang semakin kabur, seolah menyatu dengan bayangan-bayangan lain di dalam cermin itu. Warga yang mengetahui tentang hilangnya Mira hanya bisa berbisik dengan ketakutan. Beberapa berani mendekati rumah itu, tetapi tidak ada yang berani masuk. Bahkan orang luar yang mendengar cerita tentang rumah itu memilih untuk menghindarinya. Rumah kosong itu kini menjadi simbol kutukan yang tak terhindarkan. Sebuah tempat yang akan terus menunggu jiwa-jiwa penasaran untuk menguak rahasia kelam yang terkubur di balik cermin tua itu. Rumah itu tetap ada, sepi dan terlupakan, namun cermin di dalamnya terus bersinar, menunggu orang berikutnya yang cukup berani, atau bodoh, untuk mencoba menantang kekuatan gelap yang menguasainya. Tidak ada yang tahu kapan cermin itu akan memanggil kembali, tetapi satu hal pasti, mereka yang masuk tidak akan pernah keluar lagi.